Hello friends, welcome to my channel. Call me T. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah T dan channel ini akan membahas tentang kasus kriminal nyata dan juga cerita horor. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Friends, tentu kita tahu Palestina merupakan negara di bawah okupasi Israel dan hal ini bukan baru-baru ini saja terjadi. Semua dimulai sejak tahun 1948. Yap, kepedihan rakyat Palestina telah berlangsung begitu lama. Sekitar 6,8 juta warga Yahudi Israel dan 6,8 juta warga Palestina saat ini tinggal di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan, sebuah wilayah yang mencakup Israel dan wilayah Palestina yang diduduki atau Occupied Palestinian Territory, yang terdiri dari tepi barat termasuk Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Di sebagian besar wilayah ini, Israel merupakan satu-satunya negara yang berkuasa. Mereka menjalankan otoritas utama di samping pemerintahan mandiri Palestina yang terbatas. Dalam sebagian besar aspek kehidupan, pemerintah Israel secara metodis mengistimewakan warga Yahudi Israel dan melakukan diskriminasi terhadap warga Palestina. Undang-undang, kebijakan, dan pernyataan para pejabat terkemuka Israel memperjelas bahwa tujuan mempertahankan kendali Yahudi Israel atas demografi, kekuatan politik, dan tanah telah lama menjadi pedoman kebijakan pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini, pihak berwenang telah merampas, mengurung, memisahkan secara paksa dan menundukkan warga Palestina berdasarkan identitas mereka dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda. Di daerah-daerah tertentu, diskriminasi ini begitu parah sehingga bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan penganiayaan. Selama 56 tahun terakhir, yaitu sejak Nakba tahun 1967, pihak berwenang Israel telah memfasilitasi pemindahan warga Yahudi Israel ke wilayah Palestina yang diduduki dan memberi mereka status yang lebih tinggi berdasarkan hukum dibandingkan dengan warga Palestina yang telah lama tinggal di wilayah yang sama dalam hal hak-hak sipil, akses terhadap tanah, dan kebebasan untuk beraktivitas, memindahkan, membangun, serta memberikan hak tinggal kepada kerabat terdekat. Meskipun warga Palestina memiliki tingkat pemerintahan mandiri yang terbatas di beberapa wilayah Palestina yang diduduki, Israel tetap memegang kendali utama atas perbatasan, wilayah udara, pergerakan orang dan barang, keamanan, dan pencatatan seluruh penduduk yang pada gilirannya menentukan hal-hal seperti hukum, status, dan kelayakan untuk menerima kartu identitas. Sampai saat ini, Desember 2023, Israel telah melakukan berbagai kejahatan terhadap rakyat Palestina. Mari kita sebut beberapa contoh. 1. Menghancurkan, merobohkan rumah-rumah warga Palestina begitu saja. 2. Menempatkan satelit di wilayah Palestina. Mereka mengambil alih rumah-rumah dan tanah warga Palestina dan memaksa pemilik aslinya untuk pergi begitu saja. Dan pemilik baru, orang Israel yang mengambil alih tanah dan rumah tersebut, yang tinggal di tanah pribadi warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, disebut settler. Sebagian besar pemukiman dibangun seluruhnya atau sebagian di atas tanah milik warga Palestina. 3. Menangkap anak-anak Palestina yang sebagian besar di bawah umur dan memenjarakan mereka tanpa alasan yang jelas. 4. Bunuh warga Palestina. 5. Melakukan agresi-agresi yang memakan banyak korban jiwa. Nah friends, pada video kali ini
kita akan membicarakan salah satu kisah sedih di antara jutaan kisah-kisah saudara kita di Palestina. Menghadapi kekejaman Israel, warga Palestina tidak jarang melakukan perlawanan, seperti melempari tank-tank dengan batu atau menyerang balik saat mereka dipojokkan. Pada tanggal 12 Oktober 2015, dua orang anak laki-laki Palestina bernama Hassan Khalid Manosro yang berusia 15 tahun dan sepupunya Ahmad Manosro yang berusia 13 tahun, keduanya berasal dari Beit Hanina, Yerusalem Timur, didakwa melakukan penikaman terhadap dua warga Israel di Pisgat Ziaf, sebuah pemukiman Israel di Yerusalem Timur. Hassan Manosro tembak di tempat oleh petugas polisi, sedangkan Ahmad Manosro terluka karena sengaja ditabrak menggunakan mobil. Serangan tersebut menarik perhatian baik di kalangan warga Israel maupun Palestina karena usia penyerang yang masih muda. Tersebar video Ahmad Manosro yang saat itu terluka, tergeletak tak berdaya di jalan dengan kepala yang mengeluarkan darah. Warga Israel di sekitarnya meneriakinya dan mengutuknya. Ahmad Manosro kemudian dibawa ke rumah sakit dan ditahan setelahnya hingga saat ini. Ahmad Manosro ditangkap pada tahun 2015 pada usia 13 tahun, yang jauh di bawah usia minimum tanggung jawab pidana yang direkomendasikan oleh hukum internasional. Setelah penangkapannya, ia mengalami perlakuan buruk, diinterogasi tanpa kehadiran pengacara atau orang tuanya, dan tidak diberi hak untuk mendapatkan persidangan yang adil. Meskipun pengadilan menyatakan Ahmad Manosro tidak ikut serta dalam penikaman karena penikaman dilakukan oleh Hassan sepupunya, ia tetap dinyatakan bersalah dalam persidangan itu atas tuduhan percobaan pembunuhan pada tahun 2016. Meskipun faktanya ia berada di bawah usia minimum tanggung jawab pidana pada saat itu. Ahmad Manosro dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan hukuman itu akhirnya diturunkan menjadi 9,5 tahun. Pada tanggal 19 Juni 2022, pengadilan Ramleh berusaha meninjau kelayakan Ahmad Manosro untuk dibebaskan lebih awal berdasarkan Undang-Undang Pembebasan Bersyarat Israel tahun 2001, namun belum membuahkan hasil. Pada tanggal 24 Oktober 2021, Ahmad Manosro didiagnosis oleh psikolog klinis independen Israel dengan kondisi kejiwaan serius, skizofrenia, psikosis, dan depresi berat yang ia alami sejak penahanannya. Sekitar 10 hari setelah pendiagnosisan tersebut, layanan penjara Israel menempatkannya ke dalam sel isolasi yang berlangsung hingga saat ini. Yap, kalian tidak salah dengar. Dari awal November tahun 2021 hingga saat ini, Ahmad Manosro berada di ruang sel isolasi. Ahmad Manosro saat ini telah berusia 21 tahun dan telah berada di sel isolasi di sebuah penjara di Israel Selatan sejak awal November 2021. Penempatan tahanan ke dalam sel isolasi dalam waktu yang lama yang berlangsung lebih dari 15 hari merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Ahmad Manosro telah berada di sel isolasi tanpa adanya interaksi dengan siapapun di sel gelap selama lebih dari 700 hari. Bayangkan friends, kondisi kejiwaannya saat ini. Psikiater mengatakan bahwa penahanannya dan terutama kurungan isolasi sejak awal November 2021 terus membahayakan kesehatannya.
Sidang pengadilan pada musim panas tahun 2022 menolak permohonan bandingnya untuk dikeluarkan dari sel isolasi dan dibebaskan bersyarat. Penahanannya yang berkelanjutan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini merupakan pernyataan dari psikiater independen yang memeriksanya. Pada sidang banding tanggal 1 September tahun 2022, Ahmad Manosro bertanya kepada pengacaranya dengan suara pelan. "Maksud Anda, mereka tidak mengizinkan saya pulang?" Pada saat itu, Ahmad Manosro yang tidak dapat merasakan hangatnya pelukan sang ibu selama bertahun-tahun, memiliki kesempatan bertemu dengan ibunya dan menggenggam jari ibunya kuat-kuat. Perlakuan terhadap Ahmad Manosro merupakan salah satu contoh pola diskriminasi terhadap anak-anak Palestina dalam sistem peradilan pidana di Israel. Berdasarkan Palestinian Center of Human Rights, di Perang 6 Hari tahun 1967 sampai Intifada pertama tahun 1988, lebih dari 600.000 warga Palestina ditahan di penjara Israel selama 1 minggu atau lebih. Rory McCarthy, The Guardians of Jerusalem koresponden, memperkirakan bahwa 1/5 dari populasi rakyat Palestina pernah paling tidak 1 kali merasakan jeruji besi Israel. Pada tanggal 11 Desember tahun 2012, kantor Perdana Menteri Salam Fayyad menyatakan bahwa sejak tahun 1967, 800.000 warga Palestina atau sekitar 20% dari total populasi dan 40% dari total populasi pria pernah dipenjara oleh Israel. Sekitar 100.000 orang telah ditahan secara administratif. Diperkirakan 70% keluarga Palestina memiliki 1 atau lebih anggota keluarga yang dijatuhi hukuman penjara di penjara Israel karena aktivitas melawan okupasi. Ditahan secara administratif artinya tawanan, keluarga, dan pengacaranya bisa saja atau dimungkinkan dalam keadaan tidak mengetahui apa yang dituduhkan kepada tahanan tersebut. Atau dengan kata lain, penahanan tanpa alasan yang jelas. Dan penahanan administratif ini dapat diperpanjang lagi dan lagi. Sejak Intifada kedua tahun 2000, lebih dari 12.000 pemuda Palestina dipenjara oleh Israel. Setidaknya 700 anak-anak Palestina dari West Bank atau tepi barat yang masih di bawah usia 18 tahun dituntut dengan hukum militer setelah ditangkap, diinterogasi, dan ditahan oleh tentara Israel. Addameer atau Addameer Prisoner Support and Human Rights Association adalah organisasi non-pemerintah Palestina yang berbasis di Ramallah. Organisasi ini memantau perlakuan terhadap tahanan Palestina yang ditangkap di tepi barat oleh Israel dan wilayah Palestina yang diduduki dan memberikan bantuan hukum. Keluarga Ahmad Manosro berharap Ahmad Manosro dapat dibebaskan pada pertukaran sandera pada gencatan senjata sementara Desember 2023 ini. Namun ternyata ia tidak termasuk dalam daftar tahanan yang dibebaskan. Amnesty International sedang mengusahakan pembebasan Ahmad Manosro dengan membuat petisi yang mengumpulkan sebanyak mungkin tanda tangan menuntut pembebasan segera Ahmad Manosro yang telah menjalani 7 tahun masa penahanannya. Ahmad Manosro telah menjadi sasaran ketidakadilan yang dilakukan oleh otoritas Israel, mengalami dampak buruk dari penahanan terhadap perkembangannya dan kurungan isolasi yang berkepanjangan. Dia mengalami perlakuan buruk selama interogasi yang dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau pengacaranya, dan tidak diberi hak untuk mendapatkan persidangan yang adil. Dia seharusnya sudah dibebaskan sejak lama, namun dia tetap berada dalam penderitaan yang tidak perlu di penjara-penjara Israel, kata Heba Morayev, Direktur Regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
Demikianlah kisah Ahmad Manasra, cermin dari kisah-kisah lain anak-anak Palestina selama bertahun-tahun berada dalam okupasi Israel. So friends, bagaimana menurut kalian? Selain kisah Gaza yang pilu, kita juga tak bisa melupakan wilayah lain dari Palestina yang diduduki, yaitu West Bank atau tepi barat dan Yerusalem Timur. Mari kita berdoa, Ahmad Manasra dan anak-anak lain bebas, Palestina merdeka. See you in the next story.